di dalam perjalanan rupanya persoalan BRA ini semakin dinamis ya, semakin dinamis ya, berbagai persoalan yang kemudian tidak terselesaikan dengan baik. Jadi penyaluran bantuan yang kemudian pada akhirnya membawa dampak keributan, dan ini terjadi keributan sebenarnya tidak hanya sekali, dua kali, dan sering terjadi di kantor BRA sendiri. Nah, dari ini bisa kita lihat ya, dari 17 tahun ini sudah terjadi, dan kemudian yang terakhir yang kemarin itu terjadi pada Bang Azhari Cage yang kemudian terjadi pemukulan. Ini kan juga saya kira juga persoalannya adalah persoalan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat SAS Inisiatif, hari ini kita berbincang kembali dengan Bang Usman Lamril. Beliau adalah penggiat pengamat politik, penggiat sosial, dan juga banyak hal yang dilakukan oleh beliau. Beliau juga akademisi salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh. Hari ini kita melihat ada kejadian yang memilukan, yaitu dengan BRA, ya, Badan Regenerasi Aceh. Yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa penting, Bang Usman, BRA ini ada untuk mantan kombatan GAM di Aceh, Bang Usman? Kalau Mas, terima kasih sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada SAS Inisiatif ya, sudah beberapa kali kita berdialog ya, menjelaskan beberapa isu ya terkait berbagai isu yang terjadi di Aceh, dan khususnya ya, isu ya badan reintegrasi ya. Ini yang kemudian menjadi menarik ya, karena kita tahu bahwa BRA ini lahir dari rahimnya Ibu MOU Helsinki ya. Dia lahir dari MOU Helsinki, sebuah lembaga ad hoc awalnya ya, yang menangani berbagai persoalan yang menyangkut dengan secara khusus ya Badan Reintegrasi Aceh ini ya lebih kepada tujuan yang paling utama itu adalah penguatan perdamaian, seperti penyiapan masyarakat dalam mitigasi dan pencegahan konflik, menjaga perdamaian, kemudian mengimplementasikan berbagai program transportasi dalam berbagai kegiatan perdamaian. Kemudian juga BRA ini juga diberikan mandat ya, di mana diberikan mandat dan tugasnya adalah pemberdayaan dan pengembangan ekonomi, pemberdayaan dan bantuan sosial, jaminan sosial yang tidak mampu bekerja, rehabilitasi kesehatan fisik, mental, ya, penyediaan lahan pertanian, kelautan dan perikanan, termasuk di situ adalah menyebutkan tentang lapangan kerja. Ini adalah bagian dari tugas dan fungsi BRA sendiri. Dan ini dari awal dia sudah bekerja ya, dan sudah yang awalnya support dana besar. Support dana ini dalam rangka ketika konflik ini selesai, kemudian kan harus ada penanganan secara khusus. Penanganan secara khusus ini yang kemudian dibentuklah lembaga BRA ini, yang kemudian di dalam proses MOU itu sebenarnya sudah ada data-data konkret ya, berapa jumlah GAM ya, berapa jumlah korban konflik ya, berapa jumlah rumah sekolah yang dibakar dan sebagainya. Itu kan sudah jelas sebenarnya, yang kemudian nanti tinggal bagaimana diimplementasikan. Karena bicara konflik Aceh juga yang menjadi korban dalam MOU Helsinki juga menjelaskan bahwa di pihak pemerintah pusat dalam hal ini keluarga TNI, keluarga polisi dan lain sebagainya juga menjadi perhatian. Jadi artinya bahwa
BRA ini tidak hanya bertanggung jawab dalam konteks GAM aja, tapi kemudian juga di pemerintah pusat juga, di dalamnya keluarga TNI, polisi dan sebagainya juga menjadi tanggung jawab. Ini yang menjadi tupoksi sebenarnya awalnya. Dan ini berbagai program sudah diluncurkan, 17 tahun ini sudah diluncurkan. Artinya dalam selama 17 tahun, sebenarnya mereka kan bekerja awalnya 2 atau 3 tahun. Karena lembaga ini kan lembaga ad hoc. Tapi kemudian setelah 3 tahun itu banyak persoalan yang belum selesai. Ya, salah satunya adalah penyantunan anak yatim, penyantunan para korban konflik, kemudian belum selesainya perumahan-perumahan para korban, yang kemudian ini menjadi sebuah indikator sehingga BRA itu diperpanjang. Yang akhirnya kalau tidak salah saya ini diputuskan dalam sebuah aturan kanun ya. Kalau nggak salah saya kanunnya nomor 6 tahun 2015. Ya tujuannya itu. Kemudian penguatannya adalah bagian dari penguatan para korban konflik. Nah, di dalam perjalanan rupanya persoalan BRA ini semakin dinamis ya, semakin dinamis ya, berbagai persoalan yang kemudian tidak terselesaikan dengan baik. Jadi penyaluran bantuan yang kemudian pada akhirnya membawa dampak keributan, dan ini terjadi keributan sebenarnya tidak hanya sekali, 2 kali, dan sering terjadi di kantor BRA sendiri. Nah, dari ini bisa kita lihat ya, dari 17 tahun ini sudah terjadi, dan kemudian yang terakhir yang kemarin itu terjadi pada Bang Azhari Cage yang kemudian terjadi pemukulan, ini kan juga saya kira juga persoalannya adalah persoalan bantuan dan alokasi dana atau ketidakcukupan anggaran yang kemudian bantuan itu juga tidak cukup. Semestinya sebenarnya ketika kita bicara program, implementasi program dalam rangka penguatan para korban konflik, ini sebenarnya kan tidak hanya menjadi leading sektornya BRA sendiri, tapi kan kemudian juga ada lintas sektor yang harus diakomodir. Nah, di sini saya melihat ada kelemahan-kelemahan di BRA sendiri. Kelemahannya adalah, yang pertama adalah data. Data yang sudah dibantu itu sebenarnya sudah berapa? Berapa alokasi anggaran yang sebenarnya sudah dialokasikan, dan kemudian berapa jumlah beneficiaries atau data yang kemudian yang sudah dibantu, dan apa saja yang sudah dibantu, dan bagaimana outcome-nya. Kan kita tahu dari 17 tahun itu kan miliaran dana yang sudah dikucurkan. Ada bantuan sapi, ada bantuan kambing, ada bantuan ayam, ada bantuan macam segala alat peralatan, tapi kemudian tidak berbanding lurus dampak output atau outcome yang dihasilkan, sehingga yang mendapatkan semakin banyak dapatkan bantuan, tapi kemudian yang tidak dapat ya semakin tidak dapat apa-apa. Ini yang kemudian saya melihat ada persoalan, salah satunya adalah persoalan data. Biarpun kemudian kita tahu bahwa BRA ini juga sampai ke daerah, ada di kabupaten kota. Tapi kemudian selain persoalan data ya persoalan sinergi tadi, tidak bersinergi dalam penanganan berbagai implementasi program, baik dengan BRA di tingkat bawah, di tingkat kabupaten kota, ditambah dengan leading sektor yang lain, dinas pendidikan, dinas sosial, dinas UMKM yang sifatnya yang ekonomis ya, yang penguatannya ekonomi dan penguatan pendidikan dan kesehatan. Ini yang menjadi khusus sebenarnya ketika kita bicara para korban konflik. Nah, disinilah kemudian terjadi kesenjangan yang semakin banyak dapat bantuan ya semakin banyak karena mereka dapat akses kekuasaan. Tapi kemudian ada sebagian kombatan, ada sebagian tahanan politik yang sudah dibebaskan, tapi kemudian mereka tidak punya akses ya tidak dapat apa-apa. Ya, karena mereka ya tidak juga karena mereka tidak punya akses kekuasaan ya pada akhirnya ya jadi penonton mereka ya penuh dengan kekecewaan dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi persoalan substansi. Kemudian yang ketiga adalah persoalan orang-orang yang ditempatkan di BRA ya. Seharusnya orang-orang yang ditempatkan oleh BRA itu orang-orang yang punya basic tentang penanganan
korban, atau basic ya terkait dengan memahami biokrasi ya, penanganan korban, biokrasi ya, paham tentang tata kelola keuangan, paham tentang biokrasi, sehingga dalam penentuan beneficiaries, dalam penentuan data-data yang mana dibantu dan kemudian yang mana yang kemudian yang menjadi skala prioritas, itu kan paham mereka, sehingga pengelolaan dana jelas. Nah, ini yang kemudian kita juga menjadi mempertanyakan kenapa orang-orang yang ditempatkan itu kan seperti nuansanya ada kepentingan politik, dan ada kepentingan politik ekonomi. Itu yang sering kita dengarkan, sehingga orang-orang yang ditempatkan itu ya tidak tepat sasaran, ya tidak punya kemampuan dia dalam mengelola birokrasi, dalam mengelola keuangan, tata kelola keuangan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengelola atau manajemen orang-orang para korban ini. Karena para korban ini kan sudah sangat lama mereka tidak tersentuh dengan bantuan, ya datang ke BRA pasti marah-marah lah dia, atau sudah didata tapi kemudian mereka tidak mendapatkan bantuan. Pada akhirnya kan memuncak emosinya juga akan memuncak, dan itu bisa membahayakan personal orang-orang di BRA sendiri ketika ini tidak semestinya berjalan dengan baik. Ini kira-kira gambaran yang terlihat oleh kita, sehingga ditambah lagi dengan program-program yang dibuat. Seharusnya program itu juga harus ada evaluasi ya. Yang namanya perencanaan, implementasi, akhirnya kan ada evaluasi sebenarnya. Nah, itu kan kembali juga kepada data. Ya, data-data yang diimplementasikan itu harus dievaluasi sejauh mana sebenarnya program yang sudah dijalankan. BRA ini kemudian juga sebenarnya juga harus bersinergi dengan lembaga KKR. Ya. Dan seharusnya kan itu sebenarnya, tapi kita tidak tahu sejauh mana mereka hari ini ya, melakukan koordinasi, melakukan komunikasi, karena di dalam tugas dan fungsinya juga menyebutkan bahwa BRA juga harus koordinasi dengan KKR, karena KKR juga orang yang memberikan rekomendasi sebenarnya terkait dengan pendataan, yang mana yang korban dan yang mana bukan korban. Dan yang terlihat hari ini sepertinya KKR jalan sendiri, BRA jalan sendiri. Jadi ya kita tidak tahu kenapa ini bisa terjadi ya. Jadi pada akhirnya bicara rekonsiliasi, bicara reintegrasi tidak sejalan ya, tidak jelas. Masing-masing jalan sendiri-sendiri. Sehingga program-program yang dikemas ya bisa kita bilang ya tidak tepat sasaran, karena masih banyak para korban, baik itu GAM, ya, baik Tapol, baik itu para korban konflik ya, tidak tersentuh dengan bantuan. Nah, ini menjadi persoalan yang substansi, sehingga BRA ini menjadi pertanyaan, perlukah dia dipertahankan atau dileburkan biar menjadi tanggung jawab dinas terkait. Kan wajar ketika masyarakat mempertanyakan itu, karena sudah 17 tahun, dan kemudian kalau dilihat dari data-data yang dari hasil MOU Helsinki itu kan sudah dijabarkan dan sudah dijelaskan. Tapi kemudian kenapa hari ini belum tuntas? Nah, persoalan dan kemudian ada multi tafsir, tapi kemudian kan harus berpatok dari keputusan yang sudah disepakati itu menjadi program-program skala prioritas. Ketika itu misalnya ada dievaluasi, kemudian sejauh mana sudah dilakukan dan apa dampaknya, itu kan seharusnya juga diinformasikan ke publik bahwa BRA sudah melakukan ini dengan target ini. Dan realisasi dari itu sebagian anggota GAM misalnya, atau anggota para korban konflik misalnya, mereka sudah bisa hidup mandiri misalnya. Kan itu program-program pemberdayaan. Nah, misalnya program pemberdayaan itu diberikan bantuan sosial ternak sapi. Dari 1 dikasih sapi, sekarang sudah ada 20 sapi. Nah, seharusnya kan itu. Nah, cuma persoalannya stigma yang terbangun pada orang penerima manfaat ini juga jadi ini ya, ketika mereka tidak ada pemasukan ya jual sapinya, kan juga jadi persoalan.
Jadi output dan outcome-nya tidak berbanding lurus ya. Output-nya hanya terserap anggaran, tapi kemudian outcome-nya tidak berjalan apa yang diharapkan di dalam program itu. Kan tujuannya sebenarnya program yang dijalankan di dalam BRA itu bagaimana para korban konflik, para ex-kombatan atau tapol-napol bisa hidup mandiri dia, tidak menjadi ketergantungan. Sebenarnya kan itu tujuan akhir. Iya,